Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Kira-kira berapa sih penduduk di Indonesia itu? Yap, menurut update terakhir BPS, yaitu sebanyak 284 juta jiwa. Di balik angka yang besar, muncul berbagai tantangan, mulai dari tingginya angka kelahiran, ketimpangan penyebaran penduduk, hingga masalah urbanisasi yang menyebabkan kepadatan di kota-kota besar. Dalam Islam, kependudukan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang kualitas manusia dan bagaimana mereka memberi manfaat bagi sesama. Islam mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab, dan juga perencanaan dalam mengelola kehidupan. Maka dari itu, melalui presentasi ini kami akan membahas konsep kependudukan dalam Islam dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini. Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika an adzila au udalla au azila au uzala au adzlima au udzama au ajhala au jahala alaya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen selaku dosen mata kuliah Agama Islam 2 dan juga teman-teman sekalian yang pastinya diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita junjung tinggi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kali ini kelompok 3 IKM 3D akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mengusung tema konsep kependudukan dalam Islam. Ini adalah anggota kelompok 3 Agama Islam IKM 3D, yakni ada Cindy, Iza, Aisyah, dan saya sendiri Maybelline, lalu ada Sekar, Jessie, dan juga Maulida. Oke, baik kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Seperti yang kita tahu bahwa bonus demografi di Indonesia ini diprediksi di tahun 2030 sampai 2040. Nah, bonus demografi itu apa sih? Jadi bonus demografi adalah lonjakan usia produktif. Dan masalah kependudukan di Indonesia itu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan masalah kependudukan di Indonesia berdasarkan data World2Matters, jumlah penduduk Indonesia per 16 Juli 2023 itu mencapai 277 juta jiwa. Dan ini bisa menyebabkan banyak faktor atau banyak masalah seperti sosial ekonomi dan lain sebagainya. Nah, permasalahan kependudukan di Indonesia ini meliputi tingginya angka kelahiran, ketimpangan penyebaran penduduk, dan juga kepadatan akibat urbanisasi yang berdampak pada kemiskinan, pengangguran, dan juga kerusakan lingkungan. Nah, ajaran dalam Islam menekankan bahwa keseimbangan antara kuantitas dan kualitas generasi itu sangat penting, serta memperbolehkan perencanaan keluarga atau keluarga berencana atau KB, dan untuk kemaslahatan umat selama tidak ada bertentangan dengan syariat. Nah, pemahaman kependudukan ini penting karena hanya 55,8% keluarga ini memahami isu ini atau isu kependudukan ini. Nah, oleh karena itu, pendidikan kependudukan ini berbasis nilai Islam perlu diperkuat lagi agar masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, sumber daya, dan juga kesejahteraan sesuai prinsip maqasid al-syariah. Ini ada konsep kependudukan secara umum, di mana kependudukan atau demografi adalah ilmu yang belajar tentang dinamika penduduk seperti pertumbuhan, migrasi, dan struktur sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi, di kependudukan ini tuh ada yang namanya studi kependudukan, di mana ini tuh termasuk cabang dari ilmu demografi yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan penduduk berdampak pada pembangunan kebijakan publik. Jadi dalam demografi sendiri itu ada dua pendekatan utama, yaitu demografi murni yang menekankan pada aspek kuantitatif seperti angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua itu ada demografi sosial atau studi kependudukan itu sendiri yang membahas tentang aspek sosial dan ekonomi penduduk secara lebih luas. Jadi secara keseluruhan, studi kependudukan ini tuh membantu pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Konsep kependudukan dalam perspektif Islam, di mana Islam ini memandang bahwa penduduk sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak. Nah, pendekatan ini tuh tidak hanya menyoroti angka atau data statistik saja, tapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai syariah seperti hifz an-nasal atau pelestarian keturunan dan fit al-haya yaitu pelestarian jiwa. Nah, dalam Islam sendiri tujuan utama kependudukan itu bukan cuma sekedar memperbanyak jumlah umat, tapi juga memastikan kualitasnya. Ini tuh bisa melalui pembinaan keluarga yang sakinah, pernikahan yang sah, dan pendidikan anak yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, konsep keluarga berencana yang ada di Indonesia ini juga itu tuh udah diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan niat menjaga kesehatan, kualitas hidup, serta tidak merusak proses alami atau membahayakan pihak manapun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kependudukan atau konsep pendudukan dalam Islam ini tuh
menekankan keseimbangan antara pertumbuhan populasi, kesejahteraan umat, dan pelestarian lingkungan agar tercapainya kemaslahatan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas aspek dalam kependudukan, yaitu pernikahan. Apa sih pernikahan itu? Jadi, pernikahan menurut Islam itu adalah akad suci atau misakon golizo yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sesuai syariat akad. Nah, ini memiliki nilai ibadah dan hukum karena menimbulkan tanggung jawab suami istri serta menjadi dasar pencatatan ilegal keluarga dalam administrasi kependudukan. Kemudian pandangan Islam tentang pernikahan ada 3, yaitu yang pertama ibadah dan sunnah Rasul. Ini memiliki arti bahwa menikah adalah bentuk ketaatan dan menjaga kesucian diri. Selanjutnya ada akad yang mengikat secara hukum. Ini juga memiliki arti yaitu syarat dan rukun seperti wali, mahar, saksi maupun ijab kabul yang melahirkan hak dan kewajiban. Selanjutnya ada dasar pembentukan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Ini memiliki arti keluarga sebagai fondasi masyarakat dan sumber kualitas generasi. Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan itu? Ada berbagai tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu untuk menjaga agama dan moral. Ini memiliki tujuan yaitu untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kehormatan diri. Yang kedua ada membentuk keluarga sakinah. Ini juga menciptakan kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Ketiga ada melanjutkan keturunan yang memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang sah dan berkualitas. Yang terakhir yaitu untuk perlindungan sosial dan hukum yang bertujuan untuk menjamin hak suami, istri, dan anak dalam sistem kependudukan. Tata cara perkawinan dalam Islam. Yang pertama yaitu hibah atau peminangan. Seorang laki-laki muslim yang hendak menikahi perempuan muslim disyaratkan untuk meminangnya terlebih dahulu. Islam melarang seorang laki-laki meminang perempuan yang sedang dalam proses pinangan dengan orang lain. Peminangan ini dilakukan sebagai ungkapan niat yang baik untuk melanjutkan ke pernikahan. Yang kedua yaitu sholat istikharah. Biasanya sebelum melanjutkan ke akad nikah, dua calon pengantin dianjurkan melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar pernikahan berjalan sesuai kehendaknya. Yang ketiga yaitu akad nikah, di mana akad nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul di hadapan wali dan saksi. Syarat sah akad nikah adalah yang pertama, adanya wali untuk calon istri. Yang kedua, adanya ijab dan qabul yang dilakukan secara langsung tanpa terputus. Yang ketiga, kehadiran dua saksi laki-laki yang adil. Yang keempat, calon pengantin beragama Islam dan tidak memiliki halangan mahram. Yang keempat, yaitu pemberian mahram dari calon suami kepada calon istri sebagai kewajiban. Selanjutnya yaitu walimah atau resepsi pernikahan. Setelah akad nikah, sunnah atau untuk mengadakan walimah, yaitu jamuan atau resepsi pernikahan sebagai bentuk syukur. Walimah sebaiknya diselenggarakan dengan cara sederhana dan mengutamakan mengundang orang yang membutuhkan, sesuai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, calon suami dan istri harus muslim. Yang kedua, tidak menikah dengan mahram. Yang ketiga, adanya wali nikah. Yang keempat, adanya ijab qabul. Dan yang terakhir, adanya dua saksi laki-laki. Untuk bentuk perceraian dalam Islam, yang pertama yaitu talak raj'i atau talak yang dapat ditarik kembali, yang dimana talak yang dijatuhkan suami untuk pertama atau kedua kalinya, dimana selama masa idah atau masa tunggu suami berhak merujuk istrinya kembali tanpa perlu akad nikah baru. Hukumnya yaitu hak suami untuk rujuk ini berlaku selama istri masih dalam masa idah. Yang kedua, talak bain atau talak yang memutuskan pertalian. Talak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama talak bain subro atau pemutusan kecil, talak yang dijatuhkan sebelum suami istri bercampur atau berhubungan intim. Dalam hal ini tidak ada idah dan suami tidak boleh rujuk. Jika ingin kembali harus dengan akad dan mahar baru. Sebelumnya yang kedua yaitu talak bain kubro atau pemutusan besar, di mana talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Setelah talak ketiga, suami tidak boleh lagi merujuk mantan istrinya. Mereka hanya boleh menikah kembali jika mantan istri telah menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan secara sah dan telah habis masa idahnya. Ini yang dikenal dengan hukum mahram. Terus yang kedua yaitu berdasarkan lafal yang diucapkan. Yang pertama yaitu talak sarih atau jelas, yaitu dimana menggunakan lafal yang jelas dan tegas berarti cerai, seperti kamu saya talak atau saya ceraikan kamu. Hukumnya yaitu talak langsung jatuh saat diucapkan, baik diniatkan bercanda ataupun serius. Yang kedua yaitu talak kinayah atau sindiran, menggunakan kata-kata yang tidak secara langsung berarti cerai, tetapi kita artikan cerai seperti pulanglah kamu ke rumah orang tuamu atau kamu sudah terlepas dariku. Hukumnya yaitu talak hanya jatuh jika disertai dengan niat untuk menceraikan. Jika tidak ada niat, talak tidak jatuh. Selanjutnya yaitu berdasarkan waktu menjatuhkannya. Yang pertama yaitu talak sunni atau talak yang sesuai sunnah, yaitu dimana menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan suci atau tidak haid dan belum dicampuri pada masa suci tersebut. Hukumnya ini adalah cara terbaik dan sesuai petunjuk Nabi. Selanjutnya yang kedua yaitu talak bid'i atau talak yang menyalahi sunnah, yang dimana menjatuhkan talak dengan cara yang dilarang, yaitu menjatuhkan talak ketika istri sedang haid, menjatuhkan talak dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam masa suci tersebut. Hukumnya meskipun talaknya tetap sah dan jatuh, perbuatan ini diharamkan karena melanggar perintah Nabi. Selanjutnya yaitu bentuk lain yang berkaitan dengan perceraian. Yang pertama khulu atau talak tebus atau gugatan cerai oleh istri, yang dimana perceraian yang dimintai oleh istri dengan memberikan sejumlah tebusan atau biasanya mengembalikan mahar atau sejumlah harta kepada suami. Hukumnya diperbolehkan jika terdapat kebencian atau ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu
Fasakah atau pembatalan akad nikah. Pembatalan akad nikah oleh pihak pengadilan atau hakim karena adanya cacat, halangan atau syarat yang tidak terpenuhi dalam pernikahan. Penyebabnya misalnya suami impoten, murtad atau adanya penyakit menular yang membahayakan. Hukumnya dilakukan melalui proses pengadilan. Yang ketiga yaitu li'an, sumpah kutuk. Yang dimana proses di pengadilan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa bisa menghadirkan 4 orang saksi. Suami bersumpah 4 kali dan yang kelima mengucapkan laknat Allah jika dia berdusta. Istri dapat membantah dengan sumpah serupa. Akibatnya jika li'an terjadi, pernikahan langsung bubar selamanya dan suami istri tersebut tidak boleh rujuk. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian itu hanya diakui sah secara hukum jika diputuskan oleh pengadilan. Tidak cukup hanya dengan diucapkan talak oleh sepihak dari suami. Oleh karena itu, status perceraian secara hukum baru terjadi pada saat putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, berarti sebelum putusan tetap itu keluar, ikatan perkawinan kedua pihak secara administratif dan di mata hukum negara itu masih tetap berlaku. Nah, proses ini tuh dilakukan melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau pengadilan negeri bagi yang non-Islam. Definisi kontrasepsi menurut syariat yaitu disebut dengan tahdid an-nasl atau man an-haml. Secara terminologi fikih didefinisikan sebagai mencegah kehamilan untuk sementara waktu dengan metode yang diperbolehkan syariat. Nah, dari prinsip dasarnya sendiri yaitu mengenai antara seimbang dan kondisional. Pandangan Islam sendiri mengenai hal yang bersifat seimbang pada dasarnya kontrasepsi itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun dengan batasan dan pertimbangan yang ketat berdasarkan dalil-dalil syariat. Nah, kebolehan ini bukanlah hal yang mutlak tetapi merupakan rukhsah ataupun keringanan yang harus mempertimbangkan motif, metode, serta dampaknya dan tidak bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Islam itu ada 3. Yang pertama, anak sebagai anugerah dan ujian, di mana Al-Quran sudah menjelaskan mengenai anak dan harta sebagai perhiasan hidup di dunia sesuai dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, posisinya adalah sebagai karunia dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyenangkan hati namun juga berpotensi melalikan. Ayat tersebut dengan tegas memberikan perspektif yang seimbang. Yang kedua yaitu anjuran memiliki keturunan yang banyak sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud. An Maqil bin Yasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal waluda fa innil mukatsirum bikum al anbiya yaumal qiyamah. Nah, dalam Islam memiliki keturunan yang banyak merupakan anjuran yang didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur. Anjuran ini mengandung hikmah yang mendalam di mana kriteria penyayang menjamin terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nah, yang ketiga tanggung jawab dalam pengasuhan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di balik anjuran ini, Islam menekankan tanggung jawab orang tua di mana orang tua itu menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Kontrasepsi menurut dalam pandangan Islam ini dibedakan berdasarkan sifat dan tujuannya, yaitu kontrasepsi yang bersifat sementara seperti pil KB, kondom, dan suntik diperbolehkan atau mubah. Nah, dasar kebolehan ini didukung oleh prinsip kemaslahan maqasid syariah keluarga seperti menjaga kesehatan ibu anak serta mengatur jarak kelahiran selama tidak membahayakan kesehatan dan dilakukan atas persetujuan suami istri. Hal ini dapat dianalogikan dengan praktik azl atau penarikan saat berhubungan yang tidak dilarang pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, sebaliknya kontrasepsi yang memiliki sifat permanen atau sterilisasi seperti vasektomi dan tubektomi secara umum dihukumi haram atau fatal haram. Nah, keharaman ini disebabkan karena tindakan tersebut itu secara permanen menghilangkan fungsi reproduksi dan dianggap bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga keturunan. Nah, kontrasepsi permanen ini hanya dapat dikecualikan dan dibolehkan dalam kondisi darurat medis yang sangat mendesak dan mengancam nyawa. Dalam ajaran Islam, aborsi merupakan persoalan yang sangat sensitif karena berkaitan dengan nilai moral, etika, dan hukum syariat. Secara umum, mayoritas ulama itu menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan yang dilarang, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya ketika nyawa ibu dalam bahaya. Islam mengajarkan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin pada usia kehamilan 120 hari. Setelah masa ini, janin dianggap telah memiliki kehidupan, sehingga aborsi setelah 4 bulan kehamilan dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela dan termasuk dosa besar. Dalil dari Al-Quran yang mendasari hal ini dapat ditemukan dalam surat Al-Isra ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin, serta surat Al-An'am ayat 151 yang melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Next, jadi dampak yang dapat dialami wanita setelah melakukan aborsi itu secara umum, wanita yang baru saja mengalami atau menjalani aborsi itu akan mengalami keluhan fisik seperti nyeri perut, mual, tubuh lemas, dan pendarahan ringan. Secara umum, Islam itu mengharamkan aborsi karena dianggap sebagai tindakan menghilangkan nyawa janin yang telah bernyawa. Namun, hukum ini tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi darurat seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu, aborsi diperbolehkan. Ini sesuai dengan prinsip fikih. Dapat kita simpulkan bahwa Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk. Hal ini berlandaskan pada maqasid al-syariah, yaitu menjaga keturunan dan menjaga jiwa. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai jalan suci untuk membangun keluarga yang berkualitas, sementara perceraian hanya diperbolehkan sebagai solusi terakhir. Nah, kontrasepsi diperbolehkan selama sifatnya sementara dan aman, sedangkan aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali dalam kondisi darurat yang membahayakan jiwa ibu. Secara keseluruhan, ajaran Islam mengenai kependudukan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
besaran. Yang pertama, ada masyarakat diharapkan untuk memahami dan menerapkan konsep kependudukan dalam Islam dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Yang kedua, pemerintah dan lembaga pendidikan ini perlu memperkuat edukasi tentang keluarga berencana sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, remaja hendaknya mempersiapkan diri dengan matang sebelum menikah agar terciptanya keluarga yang berkualitas dan harmonis. Yang terakhir, kajian dan sosialisasi tentang kependudukan dalam perspektif Islam ini perlu terus dilakukan agar nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam kebijakan dan kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.